praktikum pembuatan alat destilasi sederhana. Tujuan praktikumnya yang pertama, mendeskripsikan proses pembuatan alat destilasi sederhana. Yang kedua, mendeskripsikan cara kerja alat destilasi sederhana. Dan yang ketiga, mendeskripsikan prinsip kerja dari destilasi. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada kaleng, yang kedua ada toples, yang ketiga ada wadah, yang keempat ada lilin, yang kelima ada es batu, yang keenam ada lem. Prosedur percobaan. Tahapan yang pertama, lubangi kaleng terlebih dahulu dengan menggunakan paku pada salah satu bagian. Kemudian, lakukan hal yang sama pada toples. Tetapi untuk toples, kita melubanginya di bagian atas dan juga bagian bawah. Mengapa dilakukan teknik pemanasan terlebih dahulu? Agar lebih mempermudah untuk proses melubangi toples tersebut. Tahapan selanjutnya yakni kita masukkan selang pada kaleng tersebut, kemudian kita rekatkan kaleng tersebut dengan menggunakan lem, di mana tujuannya yaitu supaya tidak ada kaleng yang bocor atau bolong, sehingga kita tambahkan dengan menggunakan lilin. Dan lakukan hal yang sama pula pada toples. Tahapan selanjutnya adalah merangkai alat dengan cara menambahkan es batu dan juga air es ke dalam toples. Nah, seperti ini ya tampilan untuk destilasi sederhana. Setelah dipanaskan, muncul embun di dalam selang tersebut, kemudian setelah didinginkan, akhirnya muncul cairan murni. Nah, lalu apa sih yang kita dapatkan pada praktikum kali ini? Nah, ini merupakan cairan murni dari etanol atau yang biasa kita sebut dengan alkohol. Ini didapat dari hasil destilasi. Selanjutnya, kesimpulan dari praktikum kali ini. Yang pertama, proses pembuatan destilasi. Nah, di mana proses pembuatan destilasi sederhana ini sangatlah mudah. Kita hanya memerlukan beberapa alat dan bahan, dan tinggal kita rangkai seperti destilasi pada umumnya yang dilakukan di laboratorium. Selanjutnya yang kedua ialah cara kerja alat destilasi sederhana. Nah, pada prinsipnya cara kerja alat destilasi sederhana ini sama dengan cara kerja alat destilasi yang ada di laboratorium, di mana alat destilasi sederhana ini menggunakan prinsip perbedaan titik didih dari kedua zat yang berada di dalam campuran tersebut. Selanjutnya yang ketiga ialah prinsip kerja destilasi. Nah, prinsip kerja destilasi ini menggunakan perbedaan titik didih dari kedua zat campuran tersebut, di mana zat yang mempunyai titik didih rendah akan menguap terlebih dahulu, dan zat yang mempunyai titik didih tinggi akan tetap berada dalam fasa cair. Nah, untuk zat yang memiliki titik didih yang rendah akan menguap terlebih dahulu, kemudian akan menjadi cair kembali setelah melewati kondensor atau setelah melewati air dan es batu. Dan setelah itu akan didapatkan larutan murni atau cairan murni, di mana cairan murni tersebut merupakan larutan atau cairan yang telah dimurnikan dengan proses pemanasan. Sekian video praktikum kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.